Sekarang pertanyaannya, sholat yang ditinggalkan tadi perlu diqadha atau tidak? Baik, balik tadi. Tadi ada amalan doa, sedekah, terus bayar utang puasa, bayar nazar. Yang kelima tadi apa? Bayar badal haji atau umroh. Nah, yang umroh ini biasanya yang jadi masalah ini. Ustaz, boleh nggak ketika umroh itu saya sudah umroh, habis itu saya badalkan umroh lagi untuk orang tua saya, untuk kakak saya sudah meninggal, untuk ini. Nah, para ulama ada ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama Saudi, kemudian ada ulama dari kalangan Syafi'iyah juga katakan boleh dalam satu kali umroh itu umroh berulang kali. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Kemudian ada juga yang berpendapat seperti ulama Saudi juga pada umumnya, mereka berpendapat satu kali umroh itu cuma satu kali safar, cuma satu kali umroh saja. Ya. Sehingga nanti kita lihat di saat umroh itu ada yang pergi ke Tan'im, pergi ke Ji'rona, kemudian ulang lagi untuk umrohnya tadi. Itu dasarnya dari sini. Ya, kalau saya sih nganggap untuk masalah ini bebas saja. Ada yang memilih pendapat itu ya silakan. Ada yang tetap kokoh dengan pendapat satu kali safar, satu kali umroh saja silakan. Kalau saya sih satu kali safar nggak kuat lagi umroh berulang kali. Karena nanti tawaf lagi, sa'i lagi tuh. Itu butuh fisik tuh. Ya, itu butuh fisik. Nanti diambil dari Tan'im lagi ke Masjidil Haram lagi, butuh fisik lagi. Ya. Jadi ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Baik, itu yang kita bahas di nomor 5. Terus nomor 6. Harta. Ini dari pembahasan ilmu harta ya, perbandingannya ya. Harta itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Orang beriman maupun orang kafir. Harta itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Orang beriman maupun orang kafir. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya diberikan oleh Allah pada orang beriman. Hanya diberikan oleh Allah pada orang beriman. Ini menunjukkan harta itu nikmat umum. Ilmu itu nikmat khusus, nikmat spesial, nikmat yang diberikan pada orang yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Sedangkan harta itu nikmat yang Allah bisa beri pada siapapun. Di sini tidak pandang orang itu sholat atau tidak. Harta itu diberikan tidak pandang orang ini taat pada Allah atau tidak. Ini tidak dilihat apakah dia itu rajin ibadah atau tidak. Pokoknya harta diberikan kepada siapapun. Sehingga kalau ingin mendapatkan nikmat yang khusus, selain kita punya harta, dalami ilmu agama lagi. Sehingga tahu nantinya ilmu itu lebih spesial. Sehingga dia bisa manfaatkan hartanya juga ke jalan yang benar. Itu poin yang ke-6. Terus yang ke-7. Perbandingan ilmu dan harta tadi. Kalau mau bagus toh Pak, Bu. Itu bikin tabel perbedaan. Ilmu sisi kiri atau ilmu sebelah kanan, harta sebelah kiri gitu loh. Oh, nanti tahu itu perbedaannya gimana. Ini Ibnu Qayyim lagi bahas perbedaan semua nih. Tapi kayaknya yang bisa buat catatan kayak gini cuma ibu-ibu. Bapak biasanya rata-rata aja gitu. Ibu-ibu itu ada kreasi-kreasinya itu mereka buat.
Iya enggak? Betul enggak catatan Bapak? Boleh lihat catatan Bapak itu. Rata-rata aja itu. Lihat nomor 7. Ilmu itu dibutuhkan oleh para raja dan bawahannya. Dia butuh ilmu untuk apa? Dia butuh ilmu untuk mengatur kerajaannya. Dia butuh penasehat untuk ingatkan dia. Penasehat tentu dari orang berilmu, orang bodoh dia nggak mau. Dia butuh orang untuk ngatur manajemen kerajaan. Dia butuh orang-orang khusus untuk ngatur keuangan. Itu dia butuh ilmu namanya. Sedangkan harta itu dibutuhkan oleh orang fakir miskin. Fakir miskin itu sangat butuh harta. Maka di poin nomor 7 ini, menunjukkan bahwa para raja, orang-orang yang punya kuasa, memang sangat-sangat butuh orang-orang pintar. Termasuk orang ahli agama. Dia sangat butuh itu. Sedangkan kalau dari sisi harta, orang-orang fakir, orang-orang miskin sangat butuh pada harta tersebut. Untuk penuhi kebutuhan dia. Karena kebutuhan pokoknya sendiri itu tidak terpenuhi. Apa perbedaan fakir dan miskin? Apa Pak? Mana yang lebih susah? Hah? Apa bedanya? Iya, lebih susah fakir. Kenapa? Fakir nggak bekerja. Ya. Miskin? Kalau ini mau tahu, orang miskin itu punya perahu. Lihat di surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Khidir dan Musa berjalan tuh. Kemudian Khidir kan hancurkan perahu tuh. Perahu itu milik siapa? Orang miskin. Itu milik orang miskin. Jadi jangan kira orang miskin tuh gak punya perahu itu. Orang miskin punya. Miskin dan fakir itu bedanya. Fakir itu, ini ada 10 kebutuhan ya. Ini ada 10 kebutuhan pokok. Orang fakir cuma bisa penuhi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di bawah 50%. Ya. Di bawah 50%. Dia cuma bisa penuhi 4. 6 yang lainnya nggak bisa. Sekarang orang miskin. Orang miskin itu dia bisa penuhi 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1. Pokoknya dia bisa penuhi 50% ke atas. Tapi fakir dan miskin punya titik kesamaan. Sama-sama kebutuhan pokok belum terpenuhi 100%. Tapi yang lebih susah tadi siapa? Fakir apa miskin? Fakir. Sama-sama kerja enggak? Sama-sama kerja bisa. Tapi masalah kebutuhan pokoknya yang satu terpenuhi di bawah 50%, yang satu di atas 50% tapi belum 100%. Nah, orang-orang fakir miskin ini mereka butuh pada harta tadi untuk penuhi kebutuhan mereka. Maka dari sisi pemenuhan kebutuhan itulah perbedaan untuk ilmu dan untuk harta tadi. Terus yang ke-8. Imam Ibnul Qayyim, ini saya bacakan dulu kalimat dari beliau. Beliau katakan, hati itu jadi mulia, tenang, bersih dengan adanya ilmu. Sehingga memiliki ilmu itu dianggap sebagai kesempurnaan dan kemuliaan jiwa. Berarti ilmu itu membuat tenang.
mulia, dan gapai kesempurnaan. Terus sekarang harta. Tadi kan bertambahnya ilmu kan jadi mulia ya, jadi tenang ya, jadi sempurna ya. Sekarang harta. Harta itu jika bertambah tidak menjadikan kita mulia. Malah muncul sifat-sifat jelek seperti rakus, kikir, kikir itu apa? Pelit. Bahasa Jawanya itu medit. Pelitnya keterlaluan. Maka sifat-sifat jelek yang muncul, ya. Ingat, sifat-sifat jelek yang muncul bukan sifat-sifat yang baik. Itu dari sisi harta. Kalau ilmu bertambah, kita jadi sempurna, akhlak kita jadi bagus, kita makin mulia, hidup jadi tenang. Sehingga di poin nomor 8 ini, kompromikanlah harta itu dengan ilmu. Kalau cuma sekadar memiliki harta, akhirnya jadi rakus, akhirnya jadi kikir, akhirnya jadi pelit, akhirnya jadi medit tadi. Biar tidak memiliki sifat ini gimana? Tambahkan ilmu di situ, ilmu masuk. Oh, dia tahu nih, punya harta ini untuk apa? Terus nomor 9. Ilmu mengantarkan pada sifat tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, tidak sombong. Dia nganggap dirinya biasa, tidak perlu dimuliakan kayak raja gitu, enggak. Untuk dia ya, kalau orang lain yang memuliakan itu beda lagi gitu. Sedangkan harta kebalikan dari itu. Harta itu mendatangkan sifat lawan dari tawadhu. Apa lawan dari tawadhu? Sombong. Sifat tawadhu itu sifat hamba Allah sejati. Sifat sombong itu sifatnya muluk, sifatnya para raja. Beda tuh. Jadi kalau ingin jadi orang tawadhu, walaupun punya harta, tambahkan ilmu di situ sehingga pandai untuk bersikap. Tidak perlu dia menyombongkan diri dengan hartanya. Sudah? Sekarang poin ke 10. Poin ke 10. Ilmu itu mengantarkan kepada tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Sedangkan harta itu menghalangi dari tujuan penciptaan manusia. Harta itu menghalangi dari tujuan penciptaan manusia. Kadang orang yang punya harta
cenderung lebih malas ibadah dibandingkan dengan orang yang nggak punya harta. Coba aja lihat para tokoh kalau lagi ngomong gitu ya. Coba lihat, dengar kalimat saya ini. Kalimat tokoh ini ada sesuatu yang mengganjal di sini. Tanya, Pak, biasanya bangun pagi jam berapa? Oh, saya bangun pagi tergantung ada acara. Ya. Kalau acaranya pagi ya saya bangun pagi sekali ya. Kalau acaranya agak siang ya saya bangun siang. Apa yang salah di sini? Hah? Apa yang salah di sini, Pak? Hah? Apa yang salah di sini, Bapak? Hah? Kalimat ini menunjukkan dia sholat subuh atau tidak? Saya nggak percaya deh. Karena dia sudah sebut sendiri. Saya bangun pagi itu ya kalau ada acara. Kalau tidak ada acara ya sudah, saya tergantung itu ada acaranya jam berapa. Saya pernah dengar podcast lagi ini. Saya memang orang YouTube jadi tahu podcast gitu ya. Ada ditanya ini, seorang artis ini ditanya. Kapan kamu terakhir sholat? Mau dengar jawabannya sudah buat tertawa nih. Dia jawab, sepertinya 2019 lalu. Itu pun sholat Idul Adha. Diajak anak saya. Ada yang salah? Yakin dia sholat terus, Pak? Dia bilang sendiri kan, sholat paling terakhir 2019. Muslim nggak Muslim? Umumnya kalau dengan harta dia tidak punya ilmu agama, sudah ibadah lupa. Sekarang pertanyaannya, sholat yang ditinggalkan tadi perlu diqadha atau tidak? Orang tidur saja suruh qadha kok. Iya kan? Subuh belum kerjakan, bangun jam 9 pagi. Sholat subuhnya gimana? Qadha atau tidak? Bapak-bapak, qadha enggak? Qadha atau tidak? Enggak. Kalau tidur itu masuk uzur, walaupun telat, bangunnya jam 9 tetap disuruh sholat, itu niatannya qadha. Namun tadi yang pertanyaan saya, gimana kalau meninggalkan sholatnya sengaja, sholatnya qadha atau tidak? Enak ya berarti ya? Iya tak? Coba kalau logikanya jalan itu. Orang tidur saja nggak salah apa-apa kan? Itu memang manusiawi. Itu saja disuruh qadha. Ini tinggalkan sengaja. Tinggalkan sengaja loh ini. Masa tidak qadha? Ini alasannya jumhur ulama. Jumhur ulama itu katakan qadha. Enak aja. Yang tidur aja disuruh qadha kok. Ini tidak, bukan alasan tidur, ya memang dia malas. Namun sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, ulama belakangan itu katakan, kalau sudah lewat batasan waktu dia tinggalkan dengan sengaja, tidak perlu ada qadha, kewajibannya taubat. Kewajibannya taubat. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin ini. Karena kalau mau disuruh qadha pun, coba lihat tadi, dari 2019. Hitung aja berapa sholat? Hah? Hitung aja itu berapa sholat tuh? Nih sholat zuhur nanti ini ya. Ini sholat yang sekarang ini. Terus Ustaz, saya sholat zuhur lagi Ustaz. Kenapa? 2019 di tanggal yang sama saya itu belum sholat. Terus nanti besok lagi di tanggal yang sama saya juga belum sholat. Dia qadha lagi itu. Mungkin bisa langsung 5 kali gitu, karena 5 tahun misalnya. Tuh, berat banget. Namun kalau saya itu nilai pendapat jumhur tidak ada salahnya. Dia suruh qadha kenapa? Orang yang tidur saja telat bangun disuruh qadha. Masa orang yang sadar cuma karena dia malas saja kok tidak disuruh qadha? Tapi dari satu sisi berat kalau utang sholatnya itu banyak banget. Nah, kembali ke nomor 10, itulah
perbedaan ilmu dan harta. Yang satu mengantarkan pada tujuan penciptaan kita, yang satu menghalangi dari tujuan penciptaan. Agar tujuan ini tercapai dengan baik bagaimana? Maka punya harta, dalamilah ilmu agama biar nanti dituntun. Harta ini bawa pada tujuan. Berarti harta ini bisa digunakan untuk ibadah. Kalau tidak dituntun dengan ilmu agama yang kemarin kita bahas, jadi jalan hidupnya nggak jelas. Baik, satu lagi ya. 11. Kan masih 40 ini. Mau selesaikan atau sampai 11 aja nih? Bapak ibu-ibu lihat perkataan Ibnu Qayyim ini asik nggak ini? Hah? Enak nggak perkataan beliau? Itulah beliau, itu perkataannya luar biasa memang. Kayak kena semua gitu loh. Padahal ini ulama yang ngomong loh. Ini bukan saya yang ngomong tadi ini. Kayak kehidupan kita aja dia bahas itu. Oh tahu dia kayak gini ya. Ulama dulu. Lanjut lagi satu. Atau cukup? Satu lagi ya. Baik, satu lagi. Ibnu Qayyim katakan berikut ini, saya bacakan dulu. Orang yang kaya ilmu lebih mulia daripada orang kaya harta. Dari sisi gini, kaya harta itu keluar dari hakikat manusia. Seandainya harta itu dipakai dalam semalam, seseorang akan menjadi miskin saat itu juga. Hal ini berbeda dengan kaya ilmu. Ia tak akan pernah jatuh miskin karena ilmu. Gak ada miskin ilmu namanya itu. Bahkan ilmu kian hari kian bertambah, kaya ilmu itulah sejatinya kaya yang paling tinggi. Berarti ilmu kian hari kian bertambah. Sedangkan harta cenderung akan berkurang bahkan akan habis. Dalam semalam. Sehingga jadi apa? Orang miskin harta. Dulu hartanya melimpah, jatuh bangkrut dia. Bisa. Sedangkan ilmu tidak ada istilah miskin ilmu. Dia belajar itu nggak pernah jadi miskin, nggak. Dia sampai keluarkan pun juga tidak jadi miskin. Satu lagi nih, ini bagus nih, nomor 12 nih. Cinta harta. Ini sekarang cinta harta. Menjadikan orang disebut budaknya harta. Budaknya dunia. Nabi SAW sebutkan Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Abdul Khamisah. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian. Sedangkan cinta ilmu menjadikan kita sebagai hamba Allah sejati. Menjadikan kita sebagai hamba Allah sejati. Contoh orang itu jadi budak dunia itu, apa-apa, amalan apapun, pokoknya tujuannya cuma dunia saja. Tujuannya cuma dunia saja. Hati-hati itu. Contohnya gimana? Ingin sesuatu, dia pelototin, terus solawatin saja. Allahumma sholli ala Muhammad. iPhone baru keluar itu. Dia datang ke Apple Store, kemudian nongkrong depan itu. Allahumma sholli. Dari jauh. Ini ajaran Nabi siapa? Kalau ini ajaran Nabi, dulu itu Umar
Utsman, Ali, lihat unta itu, unta bagus pun sudah sholawatin. Betul nggak? Iya kan? Harta dulu ada kan yang istimewa kan? Ada. Kalau itu ada tuntunan, lihat aja dulu tuh. Ada nggak para sahabat lakukan tuh generasi terbaik? Nggak ada kan? Itu cuma ada di negeri plus 62. Lihat aja ada orang Arab kayak gitu gak? Ada orang Arab kayak gitu gak? Pernah umroh kan? Kalau pernah umroh lihat tuh di sana itu. Ada itu orang Arab gitu enggak? Gak ada kayak gitu. Kita aja negeri yang aneh ini plus 62 ini. Aneh-aneh saja itu. Terus kalau sudah dapat diviralkan lagi. Gimana anak muda enggak tergiur kayak gitu. Malas kerja cuma sholawatin aja coba. Kerja juga enggak. Kenapa jadi budak harta kayak gitu? Gak pernah dilakukan oleh generasi terbaik dari dulu tuh. Jawabnya simpel aja. Mana generasi terbaik pernah lakukan? Gak ada kan? Para sholawat tuh kalau para sahabat inginkan, saya dapat syafaat Nabi nanti besok di hari kiamat. Itu kan paling tinggi. Ini cuma dapat iPhone keluaran terbaru. Ini cuma dapat MacBook. Bandingkan dengan balasan di dunia saja itu loh. Jauh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah poin berapa? 12. Hah? 12. 12. Masih berapa lagi berarti? 28. Mudah-mudahan selesai. Amin. Masya Allah tidak berasa sudah ada. Soalnya saya jarang bahas selesai. Kemarin saya di Bandung itu nggak sampai selesai. Ya, padahal saya ngisi 2 jam berturut-turut tuh. Saya nggak istirahat itu enggak. 2 jam berturut-turut saya ngomong aja itu. Ternyata sudah 2 jam. Sampai berapa Ustaz? Itu baru sampai 20. Masya Allah. Itu 2 jam itu loh. Kalau saya yakin selesai. Amin. Kalau selesai insya Allah nanti tentram hidupnya. Baik. 12 poin Masya Allah nggak berasa. Kita nanti akan terus sampai 40 mudah-mudahan Ustaz. Ustaz sebelum saudara-saudara ini bapak-bapak ibu bertanya Ustaz. Perihal tadi membayar hutang puasa di Ramadan Ustaz. Ya. Apakah memang bisa dikodok di dalam puasa-puasa sunnah seperti Senin Kamis? Padahal nanti, ini kan derajat sunnah dan wajib Ustaz. Nah, bedakan antara orang niat Senin Kamis saja dengan dia kodok pilih hari Senin Kamis. Kalau saran saya, kalau utangnya banyak tadi ya. Tadi berapa? Sampai 60 misalnya ya. Karena ada 10 tahun kan, 6 hari terus kan. 60 hari. Sudah, dia niatan puasa pada Senin Kamis dengan niatan qadha. Insya Allah dua-duanya dapat pahala. Walaupun niatnya utang puasa wajib. Dapat puasa qadha terlunasi. Dapat pahala apa lagi tadi? Puasa sunnah Senin Kamis. Lebih mudah tuh. Masya Allah. Kan orang nggak perlu tahu niat ya. Ya. Mas Ridho misalnya, Mas Reda puasa Senin Kamis. Kan orang juga nggak tahu. Wah, rajin puasa Senin Kamis nih. Padahal utangnya banyak tuh. Kan orang nggak tahu kan masalah niat. Iya kan? Saya nggak tahu ini niatnya apa. Oh, dia itu Senin Kamis. Padahal utangnya itu numpuk sekali itu. Boleh. Dengan niatan qadha puasa walaupun hari Senin Kamis. Masya Allah. Siap Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Baik Bapak-Bapak yang ingin bertanya. Orang yang apa? Dalam beramal itu perlu ilmu. Ya. Ya. Saya membandingkan ini orang yang menggali kubur kata Ustaz dengan lebih besar pahalanya orang yang hanya mengangkat takbir pada saat dia salat jenazah daripada orang yang menggali kubur yang menggali kubur artinya ada pahala untuk orang yang mandikan. Ada pahala lagi untuk orang yang kafani. Ada pahala lagi untuk orang yang gali kubur. Masing-masing punya bagian pahala, Pak. Cuma ada yang pendapat saat bahwa lebih besar pahalanya orang yang mensolati daripada orang yang menggali kubur. Yang mensolati itu dapat pahala kalau cuma nyolatkan aja yang nggak ikut ke kubur ya 1 kirot. 1 kirot. Ya kan? Ya. Tapi itu kan pahalanya untuk dia sendiri kan? Untuk dia kan? Tapi kalau gali kubur pahalanya untuk siapa? Karena dia beri manfaat untuk yang meninggal kan? Kembali pahalanya untuk dia karena apa?
rumahnya ini dipakai terus. Selama kuburnya ada, oh orang yang gali tadi dapat pahala terus. Gitu. Insya Allah saya jelaskan ini, hadisnya lengkap banget di buku saya Amal Jariyah. Saya lagi cetak ulang nih. Bukan cetak ulang, lagi saya cetak. Lengkap. Bahasan itu. Kapan-kapan kalau mau dibahas itu lebih lengkap lagi. Ya. Baik, jadi mensolati 1 qiraat sampai Mensolati 1 qiraat. Kalau saya mensolatkan terus ikut ngantar ke kuburan 1 qiraat 2 lagi. qiraat. Kalau tambah lagi dia yang gali kuburnya, dia gali kuburnya berarti dapat pahala 2 qiraat plus amal jariyah, rumahnya dipakai terus. Makin banyak tuh. Apalagi dia borong semua. Mandikan. Apalagi tadi? Nyolatkan. Itu biasanya kerjaan kalau di kampung itu Pak. Namanya Mbah Rois. Mbah Kaum. Di beberapa kampung itu ada tokoh tertentu yang ngurus itu. Itu borong semua namanya Pak. Nyolatkannya giliran dia, ngafani ya dia, yang masukkan kubur juga dia. Gali kubur juga nanti dia mimpin gitu. Dia dapat pahala semuanya itu. Luar biasa itu kerjaannya Mbah Rois. Tuh. Dan 1 qiraat itu hitungannya gimana, Ustaz? 1 qiraat itu hitungannya datang cuma layat nyolatkan. Bukan datang cuma ngobrol-ngobrol, iya see you, saya pulang dulu ya. Enggak. Datang nyolatkan, terus dia pulang. Kalau datang nyolatkan terus ngantar. Dia ikuti ke kuburan untuk proses penguburan 2 qiraat. Kalau dia cuma ngikut di jalan aja ya terus saya pulang ya. Enggak sampai 2 qiraat berarti. Itu. Beda ya. Memandikan. Memandikan pahalanya sendiri lagi, Pak. Ntar saya bacakan hadisnya aja deh. Soalnya temanya nggak sampai situ tapi kok saya bahas sampai situ itu loh. Iya. Ilmu, Ustaz. Bukan maksudnya kadang saya bablas-bablas aja itu ngomong gitu loh. Jadi jamaah pada nanya lagi. Nah, ini ada nih. 1 qiraat itu gunung Uhud ya, Ustaz? 1 qiraat itu 1 gunung Uhud. Gunung Uhud itu permisalan ya, gunung yang besar. Gunung Uhud kan 8 km. Panjangnya itu. Nah ini nih. Saya bacakan hadisnya aja biar jadi penggali kubur nanti semuanya besok ya. Soalnya kadang gali kubur nih orang nggak perbuatan cuma gali kubur aja kok. Nah ini nih. Barang siapa mandikan jenazah. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Dan ia menyembunyikan aibnya. Kan jenazah itu kan kita nggak boleh beritahu orang kalau dia punya aib apa kan. Nah, dia sembunyikan aibnya. Niscaya dosanya diampuni sebanyak 40 kali. Ini pahala untuk siapa? Orang yang mandikan. Terus yang kedua. Barang siapa mengafani jenazah. Niscaya Allah akan memakaikan kepadanya kain sutra. Yang halus dan tebal nanti di surga. Terus yang ketiga, barang siapa menggali kuburan untuk jenazah dan ia memasukkannya ke dalam kuburan tersebut, maka ia akan diberi pahala seperti pahala membuat rumah yang jenazah itu ditempatkan di dalamnya sampai hari kiamat. 3 orang berarti itu? Yang apa tadi pertama? Memandikan. Ampunan 40 kali kan? Yang kedua mengafani, dapat pakaian sutra kan? Dari surga. Yang ketiga yang menguburkan, yang bukan menguburkan, menggali kubur karena dia membuat rumah dan rumah ini dipakai sampai hari kiamat, pahala ngalir terus ke dia. Nanti kapan-kapan Muflen bikin daurah akamu janais, Ustaz. Ya. Kalau ini saya khusus bahas amal jariyah. Tentang amal-amal jariyah saja. Wow, Masya Allah. Siap, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, jadi tambah ilmu kita. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Dari Abu Rayyan dari Tangerang, Ustaz. Dari Tangerang. Bintaro ya? Ya. Yang pertama kali atau berapa kali di Muflen? Yang kedua. Oh yang kedua, Oke. Masya Allah. Silakan Bapak. Afwan Ustaz, ini kan tadi kita sudah bahas terkait keutamaan ilmu ya Ustaz ya. Nah kalau pertanyaannya gini Ustaz, kalau untuk idealnya mungkin menuntut ilmu kan mungkin kita punya yang rutin bahas kitab gitu ya Ustaz ya, hadir ke majelis ilmunya gitu. Cuman
kalau untuk pekerja itu kan kadang agak sulit mengatur jadwalnya gitu Ustaz. Jadi kadang untuk menuntut ilmu tuh tematik gitu Ustaz. Hadir ke kajian yang ketika ada jadwal kita hadir, ketika kita berhalangan kita nggak hadir gitu. Nah, untuk kalau kita memenuhi kebutuhan orang yang tadi mengurusi jenazah Ustaz. Jadi misalnya orang itu ya dia yang rutin memandikan, menguburkan. Nah, kita tidak melakukan itu tapi kita mensupport dari sisi Dapat pahala dari situ kebutuhan berarti. pokoknya dia. gitu. Dapat pahala Dapat dari juga situ. ya Ustaz. Dapat Syukran, bagian pahala dari syukran, situ. jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Itu Nah, pertanyaan. terus yang pertama tadi itu masih lebih mending bagi orang yang super sibuk. Saya kalau mau bagi itu, penuntut ilmu itu ada macam-macam. Tiap orang kondisinya beda-beda. Ada yang penuntut ilmu itu fokus dia belajar bahasa Arab sampai bisa baca kitab, kemudian dia kaji kitab rutin dengan buku bahasa Arab. Itu lebih tinggi itu. Karena dia bisa mandiri. Ya. Tapi untuk belajar bahasa Arab pun berat. Ya, kaidahnya itu berat. Terus yang kedua, orang yang berusaha rutin ngaji, tapi pokoknya buku apa yang dibahas, dia bawa buku itu, walaupun terjemahan. Ada tipe kayak gini lagi. Itu masih lebih mending. Ada yang ketiga, selonggarnya dia. Kalau Bapak tanya, apakah itu sudah bisa mengobati penyakit hati? Bisa. Yang penting dia ingin ikut kajian apa gitu loh. Dengan ilmu apapun yang masuk itu buat dia istiqomah. Tapi kalau orang ingin sampai ke tingkatan lebih tinggi, ya dia kuasai bahasa Arab. Itu lebih membuat ilmu dia terjaga gitu loh. Apalagi kalau sempat ngajarin. Tapi keadaan orang, tiap orang itu beda-beda, nggak bisa dipaksakan. Saya mau suruh para pekerja yang rutinitasnya 1 pekan tuh full gitu. Suruh belajar bahasa Arab, setengah matinya bukan main. Karena tahu keadaannya itu bagaimana kalau ini. Tapi saya memang ada program untuk itu juga. Alhamdulillah yang ikut tuh ibu rumah tangga, para pekerja. Bahkan saya kemarin sempat umroh terus ada pramugara, laki-laki ya. Ketemu saya di pesawat, saya naik pesawat Garuda tuh. Ustadz, saya murid Pak Ustadz di kajian online, saya ikut bahasa Arab. Hah? Ikut bahasa Arab? Sempat-sempatnya pramugara ikut. Karena saya nganggap ini orang yang pintar luangkan waktu, saya bilang. Karena rutinitas kalau dengan saya bahasa Arab itu 1 pekan 6 kali. Saya mohon maaf yang tadi pagi saya pergi itu, saya keluar, saya buka Zoom lagi itu. Saya harus ngajar bahasa Arab lagi. Di antara tujuan saya ngajar itu, biar ilmu bahasa Arabnya mungkin. Saya ingat terus gitu loh. Dan saya nggak mau lepas itu. Karena kayaknya kalau saya tidak ulang lagi, ada yang lupa gitu loh. Saya harus ngulang ngajar lagi. Ilmunya biar nyantol terus. Nah kita butuh belajar untuk kayak gitu. Jadi tergantung tiap orang masing-masing. Yang penting luangkan waktu. Minimal kalau tidak jadi orang yang belajar tadi, minimal cinta ilmu deh. Kalau enggak, senang muter-muter kajian gitu aja dulu. Saya enggak paksakan harus ngikut rutin gitu, bahas kitab selesai, enggak juga. Kalau ada waktu untuk bahas selesai, walhamdulillah itu. Ya. Tapi kan orang bahas kitab selesai tujuannya bahas apa dulu kan? Itu juga tergantung pelajarannya apa. Nah itu tergantung kebutuhan kita. Maka untuk para pekerja yang super sibuk saya sarankan kalau mau belajar sesuai kebutuhan. Saya kebutuhannya apa sih? Oh Ustaz, saya ini kurang baca Quran benar. Oh saya perbaiki itu dulu. Fokus ke situ. Oh Ustaz, saya ini kurangnya fikih ibadah saya ini masih kurang banyak. Saya nggak tahu masalah-masalah hukum rukun sholat. Saya nggak tahu syarat sholat itu apa, sunnah sholat itu apa, cara sholat yang benar gimana. Fokus ke situ dulu. Bapak tidak dipaksakan harus belajar. Wah di masjid kompleks saya ini belajarnya itu Sahih Bukhari. Enggak, Bapak nggak disuruh di situ. Justru kalau belajar itu terlalu tinggi. Ada yang sederhana-sederhananya sih penting. Kita pelajari yang penting saja untuk kebutuhan kita. Saya nanti pakai ilmu ini terapkan sehari-hari. Nah itu tujuan kita itu. Itu lebih bagus. Ya. Semoga Allah mudahkan.